Hafuza dari kelompok 3 penelitian tindakan kelas. Di sini kelompok kami membahas tentang mengidentifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas materi PAI. Sebelum mengetahui cara mengidentifikasi dan perumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas, lebih terdahulu kita mengetahui apa itu penelitian tindakan kelas tersendiri. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan yang dilaksanakan di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung dan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Fokus PTK ini yaitu pada kelas atau pada proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian tentu saja dalam PTK ini terdapat manfaat. Ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama, menghasilkan laporan PTK yang dapat dijadikan bahan panduan bagi para pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan, budaya, tradisi, meneliti, dan menulis artikel ilmiah di kalangan pendidik. Kemudian manfaatnya yaitu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, atau sinergi antar pendidik dalam satu sekolah atau beberapa sekolah untuk bersama-sama memecahkan masalah dalam pembelajaran dan meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian manfaatnya meningkatkan kemampuan pendidik dalam upaya menjabarkan kurikulum atau program pembelajaran sesuai dengan tuntunan dan konteks sosial sekolah dan kelas. Kemudian manfaatnya yaitu memupuk dan meningkatkan keterlibatan, kegairahan, ketertarikan, kenyamanan, dan kesenangan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Di samping itu, hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu mendorong terwujudnya proses pelajaran yang menarik, menantang, nyaman, menyenangkan, serta melibatkan siswa karena strategi, metode, teknik, dan media yang digunakan dalam pembelajaran demikian bervariasi dan dipilih secara bersungguh-sungguh oleh pendidik tersebut. Kemudian apa sih tujuan penelitian tindakan kelas? Tujuannya yaitu yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, meningkatkan layanan profesional guru dalam konteks layanan kepada peserta didik. Kemudian meningkatkan praktik dalam proses pelajaran di kelas. Kemudian meningkatkan komunikasi antar teman sejawat dengan adanya kolaborasi dalam penelitian. Dan yang tujuan terakhir yaitu meningkatkan kemampuan melakukan penelitian di kalangan guru. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nurinda Fajarina. Baiklah, saya Nurinda Fajarina akan melanjutkan pembahasan dari saudari Tri Nur Hafuza, yaitu tentang identifikasi masalah di dalam penelitian tindakan kelas. Identifikasi masalah ini merupakan tahap awal dalam serangkaian tahap-tahap penelitian. Oleh karena itu, identifikasi masalah merupakan tahap kualitas masalah yang diteliti. Jika dirasakan ada hal-hal yang perlu diperbaikan, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, sebagai berikut. Yang pertama, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pelajaran cukup memadai? 2. Apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Yang ketiga, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Yang keempat, apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan yang kelima, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovatif tertentu? Menurut Insyaribi, dalam mengidentifikasi dan memformulasikan masalah PTK haruslah tepat dan memenuhi karakteristik. Yang pertama, identifikasi dan formulasi masalah harus memungkinkan untuk diteliti melalui PTK. Kedua, formulasi masalah dirumuskan secara baik dan benar, serta jelas agar peneliti dapat dengan mudah meletakkan dasar teori atau kerangka konseptual dalam pemecahan masalah dan alternatif solusi tindakan yang tepat. 3. Formulasi masalah dan tindakan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi akan memudahkan peneliti dalam menyusun hipotesis tindakan dan mengumpulkan data penelitian. Yang keempat, formulasi tindakan harus mencerminkan kesesuaian dengan masalah yang diteliti dan menunjukkan perubahan atau peningkatan yang lebih baik.
Kelima, masalah dalam penelitian tindakan berbeda dengan masalah penelitian pada umumnya atau konvensional, karena dalam PTK peneliti terlibat langsung. Keenam, pemilihan masalah PTK memenuhi kriteria yang pertama untuk melakukan perubahan, peningkatan atau perbaikan proses kinerja atau proses pembelajaran. Yang kedua, memiliki dampak langsung terhadap peneliti, yaitu menumbuhkan sikap dan kemauan untuk selalu melakukan upaya perbaikan. Dan yang ketiga, menumbuhkan budaya meneliti dan menjadikan guru seorang peneliti. Selanjutnya, masalah dalam PTK dapat terjadi secara individual maupun secara kelompok, dihadapi oleh guru, sehingga dalam penetapan masalah penelitian harus memperhatikan hal-hal, yaitu yang pertama, masalah tersebut harus menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktek dalam menjalankan tugas kesehariannya. Kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicarikan alternatif solusi melalui tindakan yang konkret. Tiga, masalah tersebut memungkinkan untuk diidentifikasi faktor penyebab terjadinya masalah dan faktor-faktor tersebut sebagai dasar dalam penetapan pemecahan masalah. Yang keempat, masalah yang dipilih dalam PTK adalah masalah yang memiliki nilai yang bukan sesaat, yang memungkinkan diperoleh tindakan yang efektif dalam pemecahan masalah. Kelima, masalah yang diangkat haruslah benar-benar ada, terjadi, serta dirasakan dalam tugas keseharian guru. Dan yang terakhir, masalah tersebut haruslah bersumber dari refleksi atau masalah sendiri dan bukan masalah dari orang lain. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Aisundari dari kelas 5G PAI. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan identifikasi masalah. Nah, jadi cara melakukan identifikasi masalah antara lain, yang pertama, menuliskan semua hal permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, memilah dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenis atau bidangnya, jumlah siswa yang mengalaminya, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah tersebut. Yang ketiga, mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyaknya siswa yang mengalami untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Dan yang keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan, sehingga layak diangkat menjadi masalah penelitian tindakan kelas. Kemudian dikaji kelayakannya dan manfaatnya untuk kepentingan praktis, metodologis, maupun teoritis. Jika masalah sudah ditemukan, maka gunakanlah kriteria berikut untuk menguji apakah masalah yang dihadapi layak untuk diatasi melalui penelitian tindakan kelas. Yang pertama, jangan memilih masalah yang tidak Anda kuasai. Yang kedua, ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Yang ketiga, pilihlah masalah yang dirasa penting. Dan yang keempat, usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Baiklah, saya Nilda Rizkiana akan melanjutkan penjelasan dari Weni Aisundari, yaitu tentang cara membuat rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Beberapa ahli menyatakan bahwa rumusan masalah penelitian tindakan kelas harus menonjolkan aspek pengembangan strateginya. Kelompok pertama yang lebih mengedepankan pemecahan masalah pembelajaran dalam rumusan masalah penelitiannya tidak melihat penelitian tindakan kelas sebagai penelitian yang mengembangkan sebuah strategi pembelajaran, sehingga tidak setuju mengedepankan pengembangan strategi pembelajaran.
Kemudian yang kedua, kelompok yang mengedepankan pengembangan strategi pembelajaran inovatif beranggapan bahwa penelitian tindakan kelas dilatar belakangi oleh masalah pembelajaran yang ingin dipecahkan atau oleh tujuan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran di kelasnya. Kemudian, cara merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, menyatakan rumusan masalah dengan kalimat tanya. Yang kedua, menyatakan rumusan masalah lebih dari satu, minimal terdapat satu masalah untuk menjawab hasil dan satu masalah untuk menjawab proses. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu suatu rencana penelitian tindakan kelas diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru. Masalah-masalah yang dirasakan muncul dalam pembelajaran, kemudian perlu diidentifikasikan dan ditetapkan kelayakannya dan kepentingannya untuk dipecahkan terlebih dahulu. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengkaji hasil belajar siswa, mengingat kembali proses pembelajaran, melihat catatan harian yang dibuat pada akhir pembelajaran atau mungkin bertanya pada siswa atau teman sejawat. Rumusan masalah dikembangkan dari identifikasi dan pembatasan masalah, umumnya berbentuk kalimat tanya. Beberapa ahli menyatakan bahwa rumusan masalah penelitian tindakan kelas harus menonjolkan topicalization, aspek penyelesaian masalah, sementara yang lain harus menonjolkan aspek pengembangan strateginya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.